Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Hakikat Manusia. Kami beranggotakan 3 orang. 1. Eka Yudaning Tias dengan NIM 2012000061. Yang kedua adalah Ella Solihatin dengan NIM 2012000062. Yang ketiga adalah Elisa Kusumawardani dengan NIM 2012000063. Perkenalkan, nama saya Elisa Kusumawardani dengan NIM 2012000063. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah sebagai gagasan atau konsep yang mendasari manusia dan eksistensinya di dunia. Eksistensinya berhubungan dengan masa lalunya untuk menjangkau masa depan untuk mencapai tujuan dalam hidupnya. Manusia berada dalam perjalanan hidup, perkembangan, dan pengembangan diri. Namun manusia di sini belum tuntas mewujudkan dirinya sebagai manusia. Pendidikan pada dasarnya adalah upaya untuk memanusiakan manusianya. Manusia sudah dibekali berbagai potensi untuk mampu menjadi manusia. Kemampuan itu hanya dapat dilakukan setelah kelahirannya dalam perkembangan menuju kedewasaannya, dan tidak dibawa sejak kelahirannya. Pendidikan sebagai proses untuk mengubah sikap dan perilaku manusia. Manusia memiliki kesadaran dan penyadaran diri yang mampu membedakan dirinya dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Manusia juga tidak hanya mampu berpikir mengenai diri dan alam, akan tetapi juga sadar dengan pemikirannya. Manusia memiliki hasrat untuk mengetahui. Pendidikan juga berfungsi untuk menyadarkan manusia agar manusia mampu mengenal, melihat, dan memahami realitas kehidupan yang ada di sekelilingnya. Manusia perlu mendidik diri karena manusia sebagai makhluk yang disebut animal educable. Manusia yang bereksistensi harus dapat menjadikan diri itu hakikatnya adalah manusia itu sendiri. Jadi sebaik dan sekuat upaya pihak lain atau pendidik kepada peserta didik untuk membantunya menjadi manusia. Akan tetapi apabila peserta didiknya tidak ingin mendidik dirinya sendiri, maka upaya bantuan tersebut tidak akan memberikan kontribusi bagi kemungkinan manusia tadi untuk menjadi manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ella Solihatin, NIM 2012000062. Pendekatan dalam pengkajian manusia. 1. Pendekatan multidisipliner, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji dari beberapa disiplin ilmu secara berdiri sendiri. Dalam mengkaji manusia, ada beberapa ilmu yang harus dipahami. 1. Demografi, yaitu tentang populasi manusia. Yang kedua adalah psikologi, tentang mental atau perilaku manusia. Yang ketiga adalah sosiologi, tentang proses sosial manusia. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan interdisipliner. Perbedaan pendekatan multidisipliner dengan pendekatan interdisipliner yaitu pengkajinya. Dalam pendekatan multidisipliner menggunakan pendekatan atau pengkajinya adalah spesialis. Kalau yang kedua yaitu pendekatan interdisipliner menggunakan pengkajinya berupa seorang generasi. Seorang generasi harus bisa atau paham tentang beberapa disiplin ilmu, atau bahkan harus bisa memahami tentang manusia sekaligus. Secara evolusi manusia dalam perkembangan peradaban. Margaret Mead menyatakan bahwa telah terjadi perkembangan kebudayaan dari pasca figuratif dan kofiguratif menuju prafiguratif. Kebudayaan pasca figuratif adalah kebudayaan tradisional di mana generasi terdahulu dengan mudah mewariskan kebudayaannya kepada generasi berikutnya. Dalam generasi terdahulu dengan mudah mewariskan kebudayaan kepada generasi berikutnya. Dalam kebudayaan kofiguratif, teriring dengan perkembangan jumlah dan kemampuan manusia, muncullah berbagai institusi sosial baru yang mempunyai tugas pewarisan nilai antar generasi.
Wujud sifat hakikat manusia dalam membenahi konsep pendidikan yaitu 1. Kemampuan menyadari diri. 2. Kemampuan bereksistensi. 3. Pemilikan kata hati. 4. Moral. 5. Kemampuan bertanggung jawab. 6. Rasa kebebasan atau kemerdekaan. 7. Kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. 8. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Ada 4 macam dimensi yang akan dibahas, yaitu 1. Dimensi keindividualan, 2. Dimensi kesosialan, 3. Dimensi kesusilaan, 4. Dimensi keberagaman. Dimensi keindividualan mengartikan individu sebagai orang atau seseorang, sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Selanjutnya, individu diartikan sebagai pribadi. Karena adanya individualitas, setiap orang memiliki kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda. 2. Dimensi kesosialan. Setiap anak dikaruniai kemungkinan untuk bergaul. Artinya, setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalamnya terkandung untuk saling memberi dan menerima. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tempat lebih jelas pada dorongan untuk bergaul. 3. Dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Akan tetapi di dalam kehidupan masyarakat, orang tidak cukup hanya berbuat yang pantas jika di dalam yang pantas atau sopan itu misalnya terkandung kejahatan terselubung. 4. Dimensi keberagaman. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk religius. Beragama merupakan kebutuhan manusia, adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat bertopang. Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. Dapat dikatakan bahwa agama menjadi sandaran vertikal manusia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.